Perkenalkan, saya Dr. Intan Renata Silitonga, spesialis obgyn, konsultan, magister kesehatan. Siang ini kita akan belajar tentang asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal, yaitu salah satunya adalah ekstraksi vakum ya. Baik, di sini sudah kita siapkan. Ini adalah manekin dalam posisi litotomi. Lalu ada bayinya dan alat-alat. Nah, mungkin satu orang bisa bantu saya ke sini. Nah, kita mau bawa ke depan, tunjukkan ke semua alat apa saja. Yang tidak bisa lihat boleh berdiri, boleh sedikit mendekat, enggak. Seperti biasa kita selalu siapkan partuset. Partuset semua sudah tahu ya. Kita sama-sama ya. Apa saja alat-alat partuset ini? Pinset chirurgis, yang nggak ada giginya pinset anatomis. Ini adalah gunting tali pusat. Lihat bentuknya ya. Oke. Kalau ini gunting episiotomi ya, untuk menggunting perineum ya, untuk melebarkan jalan lahir. Nah, ini apa? Klem ya, klem ada dua nanti untuk klem tali pusat ya. Kalau yang ini adalah setengah koher untuk memecahkan ketuban, selaput ketuban, amniotomi. Yang ini satu lagi adalah deli ya, untuk mengisap lendir yang ada di dalam mulut bayi ya. Selain itu kita siapkan juga umbilical clamp dan handscoon ya. Lalu siapkan juga spet. Mana spet? Nah ini ya spet. Lalu siapkan infusan, juga advokatnya. Kalau butuh selang, kateter, Foley kateter ya. Ini kasa ya. Dan obat-obatan kegawat daruratan selalu harus siap. Walaupun misalnya nantinya tidak dibutuhkan. Apa saja? Oksitosin, ini metergin, lalu yang lainnya untuk penjahitan lidokain ya. Vitamin K untuk anti perdarahan. Oke, ini adalah alat untuk ekstraksi vakum atau vakum extraction. Apa saja ini? Mulai dari ujung. Nah, ini adalah cup vakum ukuran standar yang nanti akan kita tempelkan di kepala bayi. Lalu ini ada selangnya, dihubungkan ke alat pompa. Ini ya, selangnya ini kita kita gabung ke sini, kita pastikan tidak ada kebocoran, karena kalau tidak nanti tekanannya akan berubah. Dan selang yang satu lagi akan bersambung ke alat pompanya. Nah, ini belum disambung. Ini ya, kita sambung ke sini. Begini, ini pompanya. Di sini kita bisa baca tekanannya. Terbaca ya, ada 0, 10, 20 sampai ukuran berapa ini? 76. Gitu ya. Oke, kita langsung kepada kasus ya. Di suatu BPR ada pasien G3 P2A0 datang pada jam 4 subuh dengan pembukaan 4 cm, ketuban masih positif, penurunan kepala station -1, BCA baik, 144 kali per menit reguler, HIS-nya 5-6 kali per menit, 25 detik kurang kuat, begitu ya. Nah, lalu kemudian pada pasien ini dengan kolaborasi dokter SPOG disuruh untuk observasi 1 jam berapa pembukaan, penurunan kepala dan kemajuan HIS. Ternyata terjadi masalah yang disebut inersia uteri hipotonik. Apa artinya inersia uteri hipotonik? HIS yang kurang adekuat, gitu ya. Untuk pembukaan 4 harusnya HIS-nya sudah adekuat. 3 menit 1 kali,
40 detik kuat. Itu kita bilang adik kuat. Jadi dalam 10 menit teraba ada 3 kali his ya. Nah ini dia pasiennya, kita akan periksa di sekitar pusat tangan kita, bagian telunjuk dan bagian jari tengah. Akan meraba apakah hisnya kuat atau tidak. Kalau kuat dia akan teraba seperti papan. Bila lembek dia akan bisa ditekuk ke dalam. Begitu ya, lalu kita hitung dalam berapa detik hisnya akan mulai sampai selesai. Karena terjadi masalah his dikolaborasi dengan dokter SPOG, maka selanjutnya apa kira-kira yang akan dilakukan pada pasien dengan pembukaan 4, tidak ada kemajuan, hisnya kurang adekuat, lalu belum ada penurunan kepala yang lebih lanjut. Kira-kira apa? Pemberian induksi. Gimana? Oke, betul ya. Jadi berikanlah tetesan oksitosin. Ini ya, kita berikan tetesan oksitosin, tentu harus kolaborasi dengan dokter SPOG ya, bukan wewenang bidan ya. Diberikanlah oksitosin yang tadi sudah disiapkan. Pasien tentu diinfus dulu, kita infus konsen dulu, lalu kemudian berikanlah oksitosin 5 unit. Artinya yang diberikan segimana? Mana tadi oksitosin? Nah, coba dipegang, dikasih angkat. Kira-kira segimana? Yang diberikan, coba dibaca. Di situ ada berapa cc, berapa unit? Adakah tulisannya? Oh ya. Jadi ya, dalam satu ampul ini ada 10 unit. 10 unit ya. Jadi dalam 10 unit satu ampul itu 10 unit. Yang kita berikan hanya 5 unit. Jadi setengahnya gitu ya. Setengahnya dari ampul ini. Berapa tetes? Mulai dari 20 tetes per menit. Berapa maksimalnya? Sampai his adekuat. Kalau masih bisa sampai 60 tetes per menit, kita naikkan bertahap sampai 60 tetes per menit. Dalam observasi, ternyata kemudian 4 jam setelah dilakukan induksi persalinan dengan pemberian tetes oksitosin, pembukaan lengkap. Ketuban pecah spontan. Terjadi penurunan kepala di station plus 2. Jadi kalau plus 2 kira-kira di mana ini kepalanya? Coba, di mana kira-kira? Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ini boleh lihat ada tonjolan. Ini namanya spina ischiadica, ya. Ketika kita bisa meraba kepala bayi setinggi spina ischiadica, ini adalah station 0. Nah, kalau kepala bayi turun lebih ke bawah lagi, lalu kita raba, 1 cm di bawah spina ischiadica, station plus 1. 2 cm di bawah spina ischiadica, station plus 2. Begitu terus ya. Kalau sudah sampai membuka vulva, sudah station plus 5. Sudah mau keluar, gitu ya. Itu yang disebut crowning, gitu ya. Nah, pada pasien ini ibu kemudian diinformasikan bahwa ibu ini sudah waktunya ibu untuk meneran ya. Bagaimana cara meneran yang efektif? Bagaimana? Bisa dibantu? Tiup-tiup. Gimana? Boleh lebih keras? Tiup-tiup. Tiup-tiup seperti apa? Gitu. Tiup-tiupan gitu sambil ini. Jadi tarik nafas yang dalam, lalu ngedang tanpa bersuara. Iya. Seperti buang air besar yang keras. Gitu ya. Bilang saja ke ibunya begitu. Seperti ibu kalau ingat-ingat buang air besar yang keras seperti apa. Tapi jangan ada suara. Kalau ada suara berarti ngedangnya salah. Ngedangnya ke leher. Kelihatan mukanya merah. Iya. Nah, kenapa? Itu harusnya ke bawah nadanya ya.
Nah, untuk seorang G3, berapa lamanya kala 2? Kurang lebih 1 jam ya. Kalau lebih dari 1 jam, berarti itu yang kita bilang kala 2 memanjang. Nah, begitu kala 2 memanjang, kita harus analisis lagi, reevaluasi. Apa yang salah? Ya, apa saja yang bisa membuat suatu persalinan menjadi lama? Power, passage and passenger, 3P. Power, kekuatan ibu. Berarti apa? Pisnya, kontraksinya. Nilai lagi. Bagus tidak kontraksinya? Biasanya 2 menit 1 kali 45 detik kuat. Kalau sudah kala 2. Kalau hisnya sudah bagus, berarti yang kita nilai tenaga menerannya sudah efektif tidak? Nah, kalau sudah itu dia passage, jalan lahir. Adakah panggul sempit? Adakah tumor? Adakah masalah di panggulnya? Gitu ya. Untuk seorang G3, riwayat persalinan sebelumnya spontan dengan berat bayi di atas 2,5 kilo, kelihatannya passage nggak ada masalah. Passenger, adakah masalah di passengernya? Apa kira-kira misalnya? Kepalanya terlalu besar, misalnya pada hidrosefalus, bayi hidrosefalus, atau posisi kepala yang asinklitismus namanya, jadi miring. Misalnya pada apa? Presentasi puncak kepala, atau presentasi dahi, presentasi muka. Jadi yang benar harusnya apa? Presentasi belakang kepala. Belakang kepala itu mana? Nah, gini harusnya dia kan fleksi. Jadi harusnya ini keluar. Nah, kalau muka dia gini, defleksi. Jadi yang mau masuk bagian kepala, muka. Kalau defleksinya maksimal begini, muka. Kalau defleksinya sedang, begini, dahi. Nah, defleksi ringan, ini puncak kepala. Nah, yang harusnya fleksi, belakang kepala. Nah, baru bisa cocok lingkarannya dengan diameter panggul. Kalau ternyata terjadi masalahnya di situ, kita harus evaluasi apakah ini bisa pervaginam atau tidak. Nah, pada pasien ini ternyata masalahnya adalah tenaga menerannya. Ibunya sudah sedikit kelelahan, sehingga apa yang diputuskan? Dibantu partus buatan dengan ekstraksi vakum. Nah, beberapa persyaratan boleh dibantu pegang. Diangkat saja supaya kelihatan sambil naik. Nah, apa saja persyaratannya? Ya, tentu persetujuan pasien. Kedua, alatnya ada dan berfungsi dengan baik. Ketiga, ibu masih kuat untuk menerangi. Keempat, ibu kooperatif. Gitu ya. Syarat yang lainnya apa? Kepala sudah melewati bagian terbesar dari panggul. Jadi artinya apa? Sudah di dasar panggul. Kemudian ketuban sudah pecah, pembukaan juga harus lengkap. Begitu. Ketika kita sudah pastikan itu semua, baru kita akan mulai. Oke. Pinjam. Sebelum kita pakai, kita tes dulu alatnya bekerja tidak. Tolong dipompa. Ini tidak nempel ya. Pompa, tarik. Terus. Pompa lagi. Ya kelihatan. Gak naik nih. Berarti ada bocor. Coba di mana bocornya? Atau umpan yang kurang tenaga. Coba lagi. Ya, baru. Terus. Nah. Gak lepas ya. Karena dia membentuk yang namanya tekanan negatif. Membuat mangkok ini menempel pada kepala sehingga membuat dia seperti kap buatan. Gitu ya. Tuh. Gak lepas ya. Ya. Oke, kalau mau lepasin gimana ini? Ini, buka.
Kalau buka aja. Nah. Nah, pas ya. Oke, nanti begitu kepala bayi udah lahir, jangan biarkan terus di situ. Nanti makin benjol kepalanya. Langsung buka supaya nggak ada lagi tekanan di situ ya. Oke, lihat. Ini kepala bayi sudah di dasar panggul ya. Katakanlah sudah crowning ya. Station berapa tadi? Kelas 5 ya. Dengan belakang kepala. Nah, ini apa ini? Ubun-ubun besar. Kalau ini ubun-ubun kecil. Bentuknya beda ya. Iya. Belah ketupat, yang ini segitiga. Ya, oke. Nah, penandanya itu. Kalau teraba di sini ubun-ubun kecil, oke, belakang kepala. Teraba ubun-ubun besar, oh, puncak kepala. Nah, gitu ya. Tidak teraba ubun-ubun besarnya, oh, buka. Nah, gitu ya. Oke, ini belakang kepala. Teraba ubun-ubun kecil. Pastikan tidak ada posio yang masih tersisa. Ketuban sudah di amniotomi atau ketuban sudah pecah. Tes alat. Nah, sekarang pasang. Ini cup ini kita pasang di depan ubun-ubun kecil, pas di tengah-tengah. Begini ya. Lalu kita akan pegang begini. Lalu cek. Adakah bagian yang terjepit? Tidak ada. Baru kita akan pompa. Kalau seandainya ini pada G1, belum tentu perineumnya longgar. Sebaiknya dilakukan episiotomi terlebih dulu. Jadi kita perluas dulu jalan lahir. Kalau ini kan sudah G3 dengan riwayat sebelumnya partus normal dengan aterem di atas 2,5 ya, tidak perlu. Oke, pegang erat supaya tidak ada bagian yang bocor. Karena begitu ada bagian bocor, tidak bisa dia menjadi cup buatan ya. Ya, silakan pompa. Nah, ini harus kelihatan dia naik. Kalau nggak naik berarti ada masalah. Pompanya yang kurang pas. Coba lihat. Nah. Naik aja. Terus? Enggak. Enggak. Nggak naik nih. Oke. Terus. Enggak, belum. Kita pompa sampai angka 20. Lalu biarkan 5 menit. Gitu ya. Ini nggak naik lagi. Nggak naik. Kelihatannya ada di sini. Coba kita. Nah, gini ya. Nah, yuk. Kepalanya bayi ini terlalu kecil. Jadi ada bagian yang kurang ini. Iya. Ada yang bisa bantu pegang bayinya dari luar? Mungkin kurang pas gitu jadinya. Coba dari sebelah sini. Nah, oke. Yuk, saya gitu ya. Nah, ini udah harus ini ya. Nah, coba. Enggak itu. Setelah 20 sampai tekanan 20, 5 menit diamkan. Supaya tidak bocor biasanya kita agak tekuk. Dia menjadi 5 menit, harus ada jam di ruangan. Ya, kembalikan lagi dulu. Tolong posisikan di tempatnya di dalam abdomen. Setelah itu kita tetap akan menilai kontraksi, BJA, tanda vital ya. Setelah 5 menit naikkan menjadi 40. Ya. Oke, kita tunggu juga 5 menit, lalu terakhir sampai 60. Gitu ya. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya traksi percobaan. Kita akan tarik seiring dengan his. Ibu akan mengedan pada saat his, lalu kita akan menarik ke bawah.
gitu ya. Ini mungkin halang ya, kita akan menarik ke bawah. Nah, coba dipegang dulu, menarik ke bawah. Lalu kemudian menarik ke tengah, lalu ke atas. Sama seperti gerakan bayi pada saat akan keluar. Dia akan ke bawah dulu, lalu ke atas, baru dia akan keluar, baru mengalami putaran paksi luar, gitu ya. Nah, begitu sudah keluar kepala langsung buka, supaya tidak semakin tertarik. Nah, dari awal kita harus selalu kasih tahu ibu. Biasanya pada saat kala 2 yang lama sudah terbentuk namanya kaput succedaneum, benjolan di kepala akibat mengedang tapi tidak ada kemajuan persalinan. Nah, kita harus kasih tahu itu dari awal. Jangan sampai nanti gara-gara divakum kepala bayi saya jadi lonjong, kepala bayi saya jadi panjang, jadi benjol, padahal memang sudah dari awal, gitu ya. Memang dengan vakum sedikit lebih lonjong dibandingkan awal, dibandingkan kaput. Tapi kita selalu bilang ke ibu bahwa itu akan hilang 1-2 minggu setelah lahir ya, dengan pemberian ya biasanya baby oil. Setelah mandi ditekan-tekan pelan saja, nanti bulat kembali. Setelah kepala keluar, mengadakan putaran paksi luar. Jangan lupa juga selalu cek lilitan ya di hari pusat. Lalu tentu lakukan biparietal, lalu lahirkan lengan atas, lengan bawah, sangga, susur, lahirkan seperti bayi lainnya, gitu ya. Lalu nilai kondisi bayi baru lahir, lihat perdarahan, masase, dan kemudian bila ada robekan lakukan penjahitan, gitu ya. Tetap cek recheck. Kenapa kalau vakum itu bahayanya robekan jalan lahir. Jangan sampai sudah lahir bayinya nangis bagus, ibunya nggak kita cek. Kita harus cek adakah robekan. Kalau ada segera atasi, jahit. Kalau tidak ada ya nggak masalah, gitu ya. Hati-hati dengan kala 2 lama, kadang-kala ada yang namanya kelelahan rahim. Apa yang kita takutkan di kala 4? Atonia uteri. Tidak ada tonus pada uterus sehingga uterus tidak mau berkontraksi karena lelah. Sehingga dia tiba-tiba kontraksi tidak teraba, perdarahan banyak. Nah, itu kegawat daruratan lain lagi, namanya perdarahan pasca salin, perdarahan postpartum atau uteri. Itu lanjut lagi nanti di kuliah selanjutnya ya. Baik, sekarang boleh ke sini, boleh di sini. Nah, ya. Satu temannya mungkin di sana. Iya, satu temannya. Nah, coba merasakan gimana. Kamu tadi sudah ikut mengasistenkan, berarti kurang lebihnya sudah tahu secara detail ya. Nah, ini kalau 2 memanjang, apa yang mau kamu lakukan? Berarti melakukan vakum. Pastikan Iya, pastikan kepala bayi sudah di posisi S315 di dasar di panggul. dasar panggul, pada posisi Belakang belakang kepala. kepala. Ketubannya bagaimana? Ketubannya sudah pecah. Betul. Pembukaannya? Pembukaan lengkap. Betul. Isinya bagaimana? Isinya kuat. Harus bagus. Ibunya masih bisa meneran? Harus masih bisa meneran. Alat sudah siap belum? Harus dicek ya. Setelah dicek dan sudah siap, apa yang dilakukan? Coba diletakkan di mana? Di sini. bulan kecil. Pastikan tidak ada yang Jepit dan tidak ada bagian yang bocor ya. Nah, maaf ya. Nah, pegangnya di sini dan ini menahan. Nah, satu
jari di cupnya, satu di kepala bayinya. Nah, gitu ya. Jadi mendorong supaya cup itu menekan. Yang satu lagi hanya untuk meregangkan. Oke. Naikkan sampai 20. Tunggu berapa menit? 5 menit. Lalu naikkan lagi sampai 60. 40. 40. 5 menit terakhir 60. 2 menit saja ya. Lalu lakukan traksi percobaan. Ditarik kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Maaf ya. Ditarik ke bawah lalu Ke ke bawah. tengah Iya, ke lalu atas. ke atas. Lahirlah kepala bayi. Apa yang dilakukan? Kita segera itu Nah, lepas. buka selangnya supaya tidak tambah tekanannya. Hati-hati jangan jatuh. Oke. Iya. Lepas. Begitu lepas, kap akan lepas ya. Ya, taruh. Cek lilitan di leher tidak ada. Oke. Tunggu putaran paksi luar. Setelah itu posisikan tangan di parietal. Nah, maaf. Satu di bawah, satu di atas. Nah, ini ya. Lahirkan lengan atas, lahirkan lengan belakang. Sangga susul. Iya. Taruh di perut ibu. Iya. Nah, gitu ya. Baru kemudian manajemen aktif kala 3. Gitu ya. Oke. Mangga. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang ekstraksi vakum kegawat daruratan. Dokter, izin bertanya. Iya. Bagaimana jika bayi sungsang, apakah berfungsi juga vakum untuk bayi sungsang? Bayi sungsang berarti bagian terendahnya bokong atau bokong kaki atau kaki, gitu ya. Ya nggak bisa. Tadi syaratnya apa? Kepala, dan kepala pun harus belakang kepala, gitu ya. Yang kepala tapi puncak nggak bisa. Nah, apalagi kalau bokong nggak bisa. Ya, oke, makasih pertanyaannya ya. Ada lagi? Enggak? Kalau ada kasus di vakum tapi si anaknya tuh kelilit tali pusat, Oke. bagaimana? Oh, tindakannya ya tentu tadi begitu kepala sudah lahir, ada belitan tali pusat. Nah, kita akan lakukan klem. Nah, kita ambil tali pusatnya, amankan dari kepala bayi, klem, udah gitu, diurut, lalu kemudian amankan ujungnya supaya tidak kena ke bayi. Ini ada tali pusat di sini, klem lagi, lalu kemudian gunting dengan gunting tali pusat. Ini gunting tali pusat tadi kan, ceret, lalu longgarkan. Nah, setelah itu baru kemudian ini jangan masukkan lagi ya kalau sudah ya, di situ ya, yang kotor saya taruh sini. Lalu kemudian udah bebas kan, dia akan mengalami putaran paksi luar. Lalu lanjut yang tadi ya. Namun memang lilitan tali pusat itu memang akan mengganggu dalam turunnya kepala. Jadi nanti biasanya pada saat ibu meneran kala 2, kepala akan seperti mau keluar lalu masuk lagi, mau keluar ibunya berhenti ngeden masuk lagi. Kita udah ada curiga kalau kayak gitu. Siapa tahu ini ada lilitan tali pusat, gitu ya. Nah, itu harus antisipasi. Yang kita takut jangan sampai makin membelit sehingga terjadilah yang namanya gawat janin pada saat kala 2. PJA irreguler 110, 115. Kalau seperti itu ada tindakan lagi ke gawat daruratan di situ, gawat janin ya. Dilakukan yang namanya resusitasi intrauterin. Apa yang dilakukan? Pemberian oksigen. Nah, ini oksigennya. Oksigen kita berikan 3 liter per menit, lalu kemudian segera lahirkan bayi. Gitu ya. Begitu udah lahir, bayinya tidak langsung kita kasih ke ibu. Kita lakukan penilaian bayi dan resusitasi pada bayi. Keringkan, letakkan, lalu kemudian nilai bagaimana bunyi jantungnya,
perlukah kompresi dada, yang seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau misalkan dalam proses persalinan misalnya ada keracunan ketuban pada bayi, nah itu gimana Bu, dok penanganannya? Nah, keracunan ketuban itu kan sebenarnya istilah awam, istilah medisnya biasanya kalau terjadi yang namanya misalnya oligohidramnion, atau ketuban pecah dini lama, atau mekonium, kawat janin sehingga ketubannya menjadi hijau. Nah, lalu kemudian itu masuk ke dalam, ya teraspirasi ya, hidung dan mulut bayi. Nah, itulah yang namanya keracunan ketuban itu ya. Sehingga kemudian perlu yang dilakukan suction tadi ya. Bersihkan, begini kan cara pakainya. Tekan dulu baru masukkan. Gitu ya. Dia akan mengisap. Set, lalu buang. Set. Tekan lagi ke hidung yang satunya lagi, set, lalu set, buang. Gitu ya. Mulut juga gitu. Tekan dulu baru masukkan, set, terus gitu sampai bersih. Gitu. Jangan terlalu dalam juga. Jangan sampai harus bersih sampai ke dalam-dalam gitu ya, ke tenggorokan gitu. Itu malah jadinya nanti ada refleks lain ya, yang membuat dia malah bukannya bagus ya. Gitu ya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi? Dokter, Ya. izin bertanya, kalau misalnya untuk yang prematur apakah bisa memakai vakum? Vakum itu adalah pemberian tekanan negatif pada kepala bayi yang atel. Nah, kenapa kalau prematur ini ada bagian kepala terutama dekat sutura sagittalis yang belum matang. Yang kita takutkan ada terjadi perdarahan. Nah, gitu ya. Nah, jadi biasanya tidak kita gunakan gitu ya. Jadi banyak pertimbangan lagi kalau prematur. Gitu. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya. Untuk hari ini kita mungkin sudah lumayan ya. Jadi paham tentang kegawat daruratan, kebidanan, salah satunya adalah ya ekstraksi vakum. Walaupun ekstraksi vakum, tapi kita juga tadi sudah belajar juga tentang apa? Ada yang namanya inersia uteri hipotonik, induksi persalinan. Lalu apa lagi? Belajar apa lagi tadi? Resusitasi bayi. Nah, belajar apa lagi tadi? Apalagi tadi yang kita pelajari selain itu? Perdarahan pasca salin ya, atau difteri tadi ya. Jadi kegawat daruratan itu bisa saja hanya satu kasus tapi bisa banyak masalahnya. Gitu. Dari induksi persalinan berujung ke vakum, terjadi perdarahan pasca salin. Nah, jadi nanti kalau misalnya dikompre ya biasanya ya ujian bisa nyambung itu semua. Satu pasien, satu kasus tapi berujung ke vakum, yang ini berujung ke atomi uteri, yang satu berujung ke yang lainnya sesar misalnya ya, yang lain berujung ke misalnya ruptur uteri. Nah, beda-beda. Jadi ya dipelajari ya. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima